Selamat sore dan shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik remaja, dan anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, marilah kita teduh sejenak bersama Tuhan. Kita hendak bersyukur atas pemeliharaan bagi kehidupan kita sekeluarga dalam satu minggu kerja yang penuh dengan perjuangan. Kita juga menggunakan momentum ibadah hari ini untuk berdoa mohon kesembuhan untuk Bapak Pendeta Andreas I, Ibu Mowi Sumaga, anak Meyuven Ponea, Ibu Habibu Salindeho, keluarga Salindeho Rompis, dan orang tua dari Ibu Asparoya. Sekaligus pada hari ini juga kita hendak mempersiapkan ibadah hari Minggu yang akan berlaku pada besok hari. Majelis Jemaat Pengurus Kelompok Pelayanan 1, Pelayan Ibadah, dan Pelayan Firman Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk berdiri. Marilah kita persembahkan ibadah kita hari ini. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Jadilah ibadah kita hari ini di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Allah kiranya menyertai keluarga kita. Jemaat disilakan duduk. Saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita satu dalam doa. Kita minta kepada Tuhan kekuatan dari Roh Kudus. Untuk itu kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami menaikkan pujian syukur kepadamu, Tuhan Allah kami, di dalam Yesus Kristus. Betapa tuntunan Tuhan nyata bagi kami, betapa pemeliharaan Tuhan kami rasakan sampai saat ini.
Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, walaupun kami tidak bertatap muka dalam peribadatan di saat pandemi COVID-19, tapi Tuhan tetap hadir dalam persekutuan evangelisasi. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, berikan kami kekuatan agar kami mampu menjalani perjalanan kehidupan kami ini. Saatnya ya Tuhan, dalam peribadatan kami saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian firman kita pada ibadah evangelisasi saat ini terambil dalam Perjanjian Lama, Yesaya 10 ayat 12. Yesaya 10 ayat 12. Saya membacakan bagi kita sekalian. Begini firman Tuhan, tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh sombong. Demikian firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema pada ibadah evangelisasi saat ini diberi judul bahaya kesombongan. Bahaya kesombongan. Pernahkah kita menyombongkan diri atas sesuatu hal yang terjadi pada kita atau atas pencapaian tertentu dalam hidup kita? Adakah dari hidup kita yang pantas untuk disombongkan? Ketinggian hati dan kesombongan adalah karakter yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada bahaya yang mengintai ketika seseorang menjadi tinggi hati dan sombong. Pelajaran yang dapat kita tarik dari Yesaya pasal 10 adalah bahaya bagi orang yang sombong adalah penghukuman Tuhan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, siapakah Raja Asyur yang tinggi hati dan sombong itu yang dikisahkan Yesaya pasal 10? Yang dimaksud dengan Raja Asyur oleh Yesaya adalah Raja Sanherib. Raja Sanherib adalah raja yang menyerang Yerusalem, yang menghancurkan Babel dan memasyurkan Niniwe. Dalam kitab Yesaya memang diberitakan tentang bagaimana Tuhan memakai Raja Asyur ini untuk dapat menghukum bangsa Israel yang berlaku tidak setia di hadapan Tuhan. Ternyata kemenangannya atas Yerusalem justru dijadikan sebagai motivasi untuk menyombongkan dirinya, mengagungkan kehebatannya. Padahal kemenangan Sanherib atas Yerusalem bukan karena kehebatan Sanherib, tetapi karena Tuhan menggunakannya untuk memberikan pelajaran bagi umat Israel. Ketinggian hati
dan kesombongan Sanherib justru adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang menjadi sumber kejatuhan Raja Sanherib. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, terkadang tinggi hati dan sombong menjadi penggoda karakter kita ketika kita berhasil dan sukses melakukan sesuatu. Terkadang kita menolong orang lain, kita merasa bangga hati, dan akhirnya membuat kita sombong dan menganggap diri kita sendiri lebih berharga dan lebih berarti dibandingkan dengan orang lain. Ini mungkin bisa kita rasakan. Ada juga kesombongan rohani, karena kita mungkin merasa paling aktif di gereja dan paling taat berdoa dan beribadah kepada Tuhan, kita menjadi lupa bahwa ibadah yang sejati adalah bagaimana sikap hidup setiap hari kita harus kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saya ulang lagi kembali. Sikap hidup kita harus setiap hari kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita seharusnya ingat bahwa kita hanyalah alat di tangan Tuhan untuk menceritakan kemuliaan-Nya. Bahaya kesombongan dan ketinggian hati adalah hidup berjarak dengan Tuhan. Kita secara perlahan akan membangun menara Babel dalam diri kita. Pada akhirnya kita akan menjauh dari Tuhan. Kita akan menjauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk selalu sadar mengenai hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Tuhan Allah menghendaki kita umat-Nya harus percaya untuk hidup dalam kerendahan hati dan hidup menghamba. Itulah teladan kehidupan Tuhan Yesus yang menjelma menjadi manusia. Tuhan Allah menggosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Dalam Filipi 2 ayat 5-7 firman Tuhan dikatakan, kepada kita diajarkan untuk meneladani sikap Yesus yang rendah hati, bahkan menggosongkan diri menjadi seperti seseorang yang tidak punya kuasa apa-apa. Maukah kita meneladaninya? Maukah kita hidup rendah hati? Maukah kita seperti Tuhan Yesus? Kiranya kehidupan kita hari demi hari dalam tugas pekerjaan kita, dimanapun kita berada, bawalah kita sebagai anak-anak Tuhan Allah yang rendah hati, tidak menyombongkan diri dan meninggikan hati. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kita puji Tuhan, mujizat itu nyata.
karyamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita memberi persembahan untuk menyokong pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui gerejanya. Sambil persembahan dijalankan, kita puji Tuhan, janji-Mu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami bersyukur ketika di tengah-tengah situasi pandemi, kami masih boleh berjumpa dengan jemaat Tuhan, walaupun melalui media online ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang disampaikan, untuk mengingatkan kepada kami semua, untuk hidup tidak menyombongkan diri. Dalam hal ini, kiranya Tuhan Allah telah karuniakan kepada kami kehidupan, agar selalu hidup rendah hati. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, jadikanlah kami untuk jadi manusia-manusia yang memiliki teladan seperti Tuhan Yesus. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang boleh mengikuti ibadah online. Diberkatilah mereka dalam kelimpahan, diberkatilah mereka dalam tugas pekerjaan, diberkatilah mereka dalam seluruh kehidupan. Ya Tuhan Allah, jika ada di antara mereka yang berada dalam kelemahan tubuh, terkhususnya ya Tuhan, kami mau berdoa bagi Bapak Pendeta Agus Andres I
Ibu Moisumaga, Ibu Habibu Salindeo, keluarga Salindeo Rompis, anak Meyuven Ponea, dan orang tua dari Ibu Asparoya. Ya Tuhan Allah, dalam kelemahan mereka hanya memohon dan meminta kepada Tuhan. Tuhan kiranya berkenan menjamah dan memulihkan tubuh mereka, agar kesembuhan yang sejati mereka dapat dan mereka rasakan bahwa kasih kemurahan Tuhan luar biasa dalam hidup mereka. Berkati keluarga yang mendampingi ya Tuhan. Berikan kesabaran, kebijaksanaan dalam menghadapi keluarga mereka yang sakit. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, jika ada dalam anggota jemaat yang dalam pergumulan, kiranya Tuhan berkenan memberikan kelegaan, memberikan jalan kelepasan. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan terus memberkati dan menyertai kami. Begitu juga ya Tuhan, kami mau berdoa. Jikalau pada saat ini ada jemaat Tuhan yang terpapar virus corona, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah dalam menjalani isolasi mandiri, kami datang menyerahkan mereka dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan kiranya beri kekuatan, pengharapan dan sukacita. Dan Tuhan kiranya berkenan jamah mereka hingga mereka mendapatkan penyembuhan dan pemulihan dari tangan Tuhan. Bapa di dalam sorga, begitu juga kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami dalam perjuangan memutuskan rantai virus corona ini bersama pihak terkait, para medis, Polri, TNI, bahkan kami seluruh anggota masyarakat. Kiranya Tuhan menopang kami semua, sehingga kami bersatu dapat memutuskan rantai COVID-19. Bapa di dalam sorga, begitu juga kami mau berdoa bagi pelayan yang hari ini mengambil bagian. Baik kami majelis jemaat-Mu, baik pemandu lagu, pemain organik, dan operator LCD, Tuhan berkenan memberkati mereka semua. Tugas pelayanan ini kiranya menjadi tanggung jawab dalam memuliakan Tuhan dimanapun mereka akan dipakai. Kami mau berdoa juga ya Tuhan Allah, terkhususnya bagi tim multimedia. Mereka memberikan waktu ya Tuhan, tenaga, materi, pikiran untuk semua mendukung program-program pelayanan di Jemaat Immanuel Parigi. Ya Tuhan Allah, Tuhan mengenal mereka, pribadi-pribadi mereka, keluarga mereka. Kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan dan kesabaran. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami telah memberikan persembahan syukur. Berkati persembahan ini agar berguna bagi pelayanan-Mu di Jemaat Immanuel Parigi. Ini doa kami Tuhan dan permohonan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengakhiri ibadah kita saat ini, saya jemput kita semua
bangkit berdiri. Marilah kita bersama seisi rumah kita kembali kepada kehidupan yang Tuhan perkenankan untuk kita tempuh sebagai jalan hidup bersama Tuhan. Jadikanlah kita sebagai hati yang rendah hati, bukan seperti Raja Asyur dan Raja Sanherib yang menyombongkan diri dan meninggikan hati. Tuhan kiranya selalu menolong kita. Kita puji Tuhan seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita terima berkat Tuhan yang terdapat dalam Efesus 6 ayat 23. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik remaja, dan anak-anak sekolah minggu. Demikianlah ibadah evangelisasi kita hari ini. Marilah kita pelihara kuasa firman Tuhan dalam hidup kita. Jadikanlah firman Tuhan itu sebagai suluh yang menerangi jalan hidup kita, supaya bisa berjalan teguh di kegelapan dunia. Tetapi kita juga harus terus menjaga kesehatan kita. Kami ucapkan salam kasih dan damai Allah untuk kita sekalian. Shalom.